Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, wa ba'd. Fa alhamdulillah, kita melanjutkan pelajaran kita pada kitab Ushulul Iman fi Dhaw al-Kitabi was Sunnah. Kali ini kita akan membahas tentang bab yang terakhir dari cabang iman kepada para nabi dan para rasul. Nah, al-mabhas al-hadi ashar, pembahasan yang ke-11 atau cabang dari beriman kepada nabi dan rasul. Karena pembahasan kemarin kita telah bahas perbedaan antara mukjizat dan karamat. Apa di antara perbedaan yang paling mencolok antara mukjizat dan karamat? Nah, ahsant. Al-mu'jizat lil anbiya. Nah, dan karamat untuk kepada selain para nabi dan para rasul. Kemudian apa itu karamat? Apa itu karamat? Apa itu karamah? Brian, apa itu karamah? Kemarin udah kita bahas kan tentang karamah, tentang karamatul awliya. Ayo, yani amrun khariqun anil adah, kan gitu, perkara yang keluar dari kebiasaan manusia dalam rangka litta'yid wan nasr, dalam rangka menguatkan keimanan dan pertolongan bagi si hamba tadi. Itulah gunanya karamat. Begitu juga sebutkan dalam asar bahwa Khalid ibn Walid memiliki karamah, di mana dia meminum racun tapi tak berefek racun itu, untuk menunjukkan kepada para tentaranya bahwa jangan sampai bersandar pada sebab, jangan sampai bersandar pada sebab. Nah, baik. Sekarang al-wali wal walayah fil Islam. Masalah kewalian dan al-walayah. Qala ta'riful wali wal walayah, definisi wali dan walayah. Al-walayatu, kalau walayah bi fathi al-waw itu artinya mahabbah. Dalam bahasa Arab al-walayah artinya mahabbatun, kecintaan. Kalau wilayah bil kasril waw itu artinya apa? Al-imarah, kekuasaan. Beda harakat saja udah merubah makna. Berkata penulis, al-walayatu diddu al-adawah. Al-walayah, kecintaan, kebalikan dari permusuhan. Qala wa aslu al-walayati al-mahabbatu wal qurb. Dan asal dari kata walayah itu kecintaan dan kedekatan. Nah, wa aslu al-adawati al-bughdu wal bu'd. Dan asal dari permusuhan adalah kebencian dan kejauhan. Nah, kebencian dan kejauhan. Adapun al-walayah dalam istilah hiyal qurbu minallahi bi ta'atihi. Al-walayah definisinya di dalam syariat itu adalah kedekatan, mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaatinya. Itulah makna al-walayah, mendekatkan
diri, pendekatan diri kepada Allah dengan mentaati Allah. Wal wali fi syara', adapun wali dalam makna syariat, huwa man ijtama'a fihi wasfan, siapa saja yang terkumpul pada dirinya dua sifat ini. Jadi kalau mau melihat wali, lihat pada dirinya apakah ada dua sifat ini. Yang pertama al-imanu, watsani at-taqwa. Yang pertama keimanan, artinya tauhid. Apakah dia orang yang bertauhid? Yang kedua at-taqwa, ketakwaan kepada Allah. Apakah dia orang yang menjaga amalan-amalan yang wajib dan amalan-amalan yang mustahab? Inilah patokan barometer kapan seseorang dikatakan apa? Dikatakan wali. Jadi bagaimana mungkin ada dikatakan wali tapi tidak sholat? Yang penting imamahnya 2 meter, kan gitu. Maka ini menyelisihi syariat. Nah, atau wali, dikatakan wali tapi mengajak orang kepada kesyirikan dan kebid'ahan. Baik. Sebagaimana yang Allah katakan, ini diambil dari ucapan Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah sungguh tidak ada bagi mereka rasa takut dan bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dialah mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, inilah patokan kapan seorang dikatakan apa? Dikatakan wali Allah. Dan kewalian ini tadi kan udah kita sebutkan kapan barometer seseorang dikatakan wali. 2 perkara kan? Apa tadi? Ahsantum, al-iman wa taqwa. Jadi bukankah kita lihat, ya ini kebanyakan manusia beriman, kan kita ada keimanan. Maka bentuk kewaliannya sesuai dengan kadar keimanannya dan kadar ketakwaannya. Maka yang di sini menunjukkan tafadul al-awliya. Jadi kewalian seseorang itu bertingkat-tingkat sesuai dengan iman dan amalannya. Dan tidak seseorang bisa mungkin beriman tanpa berilmu. Enggak mungkin seseorang bisa beriman kepada Allah tanpa berilmu. Nah, berarti menunjukkan mustahil orang yang jahil bisa menjadi wali Allah. Orang yang jahil dalam iman, taqwa, dalam agama mustahil bisa menjadi wali Allah tanpa menuntut ilmu. Nah, berkata penulis, qala al-muallif wa idza kana awliya Allah humul mu'minuna al-muttaquna fa bihasabi imanil 'abdi wa taqwahu takunu walayatuhu lillahi ta'ala. Faman kana akmal imanan wa taqwa kana akmala walayatan lillah. Nah, maknanya maka apabila wali-wali Allah, mereka adalah orang-orang beriman yang bertakwa sesuai dengan apa? Keimanan seorang hamba dan takwanya kepada Allah. Maka semakin tinggi keimanan dan ketakwaannya, semakin tinggi kewaliannya. Semakin tinggi keimanan dan ketakwaan seseorang, semakin tinggi kewaliannya. Jadi bagaimana mungkin seseorang dikatakan wali tapi enggak nutup aurat, pakai kolor doang sambil ngisap jisamsu, kan gitu. Maka ini menyelisihi kaidah syar'i. Nah, dan enggak salat, bahkan sebagian mereka meminum khamr, jatuh pada kabair, maka ini wali syaitan. Dan di antara kitab yang paling bagus membahas ini, kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Kitab namanya Al-Furqan Baina Awliya'i Syaitan wa Awliya'i Rahman. Kitabul Furqan Baina Awliya'i Syaitan wa Awliya'i Rahman. Pembeda antara wali syaitan dan wali Rahman, ay wali Allah. Di antara kitab yang paling bagus membahas tentang masalah kewalian dan syubhat-syubhat orang-orang sufi yang mereka mengaku bahwa mereka adalah wali.
Naam. Wa afdalu awliya Allahi hum anbiya'uhu. Kata penulis, wali-wali Allah yang paling tinggi adalah para nabi. Dan ini sepakat ahlu sunnah, para nabi Allah adalah manusia yang paling bertakwa dan paling apa? Yang paling berilmu dan yang paling beriman. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, kata Nabi SAW, ana akhsyakum billah, aku yang paling bertakwa kepada Allah, wa a'lamukum bihi, dan yang paling mengetahui. Nah, al-hadis berbeda dengan orang-orang sufiyah. Berbeda dengan orang-orang sufiyah yang mereka menganggap wali-wali lebih tinggi daripada nabi. Annal awliya arfa'u darajatan minal anbiya. Kata mereka bahwa para wali itu lebih tinggi derajatnya daripada nabi. Kenapa kata mereka? Karena nabi mengambil ilmu, mengambil wahyu itu dari Allah melalui Jibril. Berbeda dengan wali yang mengambil ilmu langsung dari Allah. Haddatsani Rabbi an qalbi, atau kama qala, Allah mengabarkanku kepadaku dari hatiku. Nah, wa hadza kufrun billah, dan ini bentuk kekufuran. Wa afdalu anbiya'ihi humul mursaluna minhum, dan yang paling utama, yang paling tinggi derajatnya dari kalangan anbiya adalah para rasul. Karena sudah kita bahas bahwa tidak semua nabi itu rasul, tapi semua rasul itu apa? Nabi. Kalau afdalul mursalin ulul azm, itu juga sudah kita bahas, yang paling tinggi dari kalangan para rasul adalah ulul azm. Naam, Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammad alaihim assalatu wassalam. Wa afdalu ulil azmi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan yang paling mulia, yang paling tinggi kewaliannya seluruh para manusia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. على ما تقدم ذلك في موضعه ثم إبراهيم ثم اختلف الناس في المفاضلة بين الثلاثة الباقين. Kemudian para ulama khilaf setelah Nabi di antara Ibrahim, Musa dan Isa mana yang lebih mulia. Nah, adapun pembagian wali Allah itu ada dua bagian, kata penulis. Aqsamu awliyaillah, awliya Allah ala qismain, wali Allah itu terbagi menjadi dua. Al-qismul awal, bagian yang pertama, sabiquna muqarrabun, orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba di atas kebaikan dan orang-orang yang didekatkan, yang senantiasa berlomba-lomba di atas kebaikan lagi didekatkan. Ini yang pertama. Yang kedua, al-qism ats-tsani, ashabu yamin muqtasidun, golongan orang-orang yang di sebelah kanan namun mencukupkan yang wajib saja. Kalau yang pertama mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang muharram serta mengerjakan yang mustahabbat. Kalau yang kedua, ya ini pertengahan di bawah mereka. Sebagaimana yang Allah sebutkan di surah Al-Waqi'ah, ila qaulihi ta'ala, fa ashabu al-maimanati ma ashabul maimanah. Adapun ashabul maimanah, orang-orang golongan sebelah kanan, tahukah kalian siapa itu golongan sebelah kanan? Naam. Wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah. Naam, was-sabiqun as-sabiqun ulaika al-muqarrabun fi jannatin na'im. Maka pembagian yang tadi ini ada di sini. Jadi ada tiga. Jadi wali Allah ada dua. Kemudian yang terakhir orang-orang kufar. Kan itu, orang-orang kufar.
Nah, fadzakara thalathata asnaf, maka Allah sebutkan 3 jenis. Jadi 2 orang yang beriman, yang tinggi keimanannya dan yang sedang. Kemudian jenis yang ketiga adalah orang kufar yang di neraka. Itulah ashabul masy'amah. Ma ashabul masy'amah? Orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka. Ashabus shimal. Nah, disebutkan juga dalam hadis dari hadis Abi Hurairah, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah berkata. Maka ini dikatakan hadis apa? Naam, al-hadis al-qudsi. Ya, Allah berkata, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Maka siapa yang mengganggu waliku, kata Allah, hambaku yang beriman dan bertakwa, maka sungguh orang yang mengganggu tadi menegakkan bendera perang kepadaku. Maka ini bentuk pembelaan Allah kepada hamba yang bertakwa dan beramal saleh. Kemudian kata Allah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaradtu alaihi. Dan tidaklah seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu, sungguh aku sangat mencintai perkara tersebut dari perkara-perkara yang aku wajibkan atas dirinya. Menunjukkan amalan yang wajib adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Dan tidaklah senantiasa, ma yazalu yadullu alal istimrar, menunjukkan senantiasa seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan perkara yang mustahab, nawafil, jamak dari nafilah, hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintai hamba tadi, kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengaran yang dengannya ia mendengar, wa basaruhu alladhi yubsiru bih, dan penglihatan yang dengannya ia melihat, wa yaduhu allati yabtashu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang dengannya ia melakukan perbuatan, wa rijluhu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dengan kaki itu dia berjalan, wa in sa'alani la'u'tiyannah, kalau dia meminta kepadaku benar-benar aku pasti akan berikan, wala in ista'adzani la'u'idannah, kalau dia meminta perlindungan kepadaku pasti akan aku lindungi. Bukanlah makna hadis ini menunjukkan bahwa apa? Sebagaimana disebutkan para ulama, dan inilah hadis wali, dikatakan hadis al-wali. Bukanlah makna hadis ini zat Allah jadi mata kita, zat Allah jadi tangan kita. Makanya orang-orang Asy'ariyah mengilzam ahlu sunnah, mengatakan kalian juga mentakwil, katanya. Kalian juga apa? Mentakwil, kata mereka. Kenapa mentakwil? Buktinya kalian mengatakan bahwa di hadis ini bukanlah Allah hakikatnya yang menjadi pendengaran, penglihatan, tangan dan kaki. Naam, karena bukan itu yang Allah inginkan. Karena bukan itu, tidak sesuai dengan siyak, wasibaq, wal-lihaq, karena enggak sesuai dengan konteks dan tarkib al-kalimah. Nah, dan ini bukanlah bentuk takwil, akan tapi dikatakan tafsir. Ini disebutkan Ibnu Utsaimin di kitab Al-Qawaid Al-Muthla. Tapi saksi bahasannya bahwa orang yang dicintai oleh Allah adalah wali Allah, yang dimana seorang hamba tadi mengerjakan amal yang wajib dan amal apa? Mustahab. Amal yang wajib dan amal yang mustahab. Kemudian kata beliau di sini, la yakhtassu awliyaullah bilibasin wala hayatin. Jadi wali Allah itu tidak ada memiliki pakaian khusus, enggak ada kostum outfit tersendiri, enggak ada. Pakai imamah sekian gulung, itu enggak ada syaratnya kayak gitu. Maka wali Allah bisa saja kerjaannya
orang-orang yang menyapu di jalan bisa jadi kalau dia berilmu, kalau dia beriman dan bertakwa. Naam. Qala wa awliyaullah la yatamayyazuna an ghairihim minan nas fi adh-dhahir bilibasin wala bihay'atin ala ma huwa muqarrarun 'inda ahli al-'ilmi wat tahqiq min ahli sunnah. Dan wali-wali Allah itu enggak ada perbedaan secara fisik dan secara pakaian. Ya, ini biasa memakai pakaian yang dipakai kaum muslimin umumnya gitu. Nah, maka inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala ba'dul a'immah al-musannifin atau al-musannifin al-musannaf atau al-musannif al-musannaf. Kalau al-musannaf kitab yang ditulis, kalau al-musannif penulis. Bisa al-musannaf, bisa al-musannif. Nah, mereka berkata tentang wali-wali Allah, kata sebagian ulama, walaysa li awliyaillahi syai'un yatamayyazuna bihi 'anil nasi fi adh-dhahir min al-umuri al-mubahat. Maka wali-wali Allah itu tidak memiliki perbedaan antara manusia yang lain pada perkara yang zahir, yang tampak dari perkara-perkara yang mubah. Fala yatamayyazuna bilibasin duna libasin idza kana mubahan. Maka mereka tidak membedakan diri mereka dengan pakaian kaum muslimin secara umum kalau itu perkara yang mubah. Wala bi halqati sya'rin atau taqsirin, tidak juga dengan ikatan rambut tertentu atau potongan rambut tertentu, enggak ada. Jadi wali Allah itu enggak harus gondrong sebagaimana dipahami sebagian manusia, kan gitu. Au dhafrihi idza kana mubahan, atau pakaian dan yang seterusnya. Kama qila kam min sadiqin fi quba'in wa kam min zindiqin fi aba'in. Sebagaimana dikatakan betapa banyak orang yang jujur akan tapi terlihat biasa-biasa saja, dan betapa banyak orang yang zindiq itu memakai pakaian-pakaian yang bagus. Hakikatnya zindiq itulah dukun berbaju ustadz, berbaju kiai. Sebenarnya dia wali syaitan, kan gitu. Na'am, bal yajiduna fi jami'i asnafi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza lam yakunu min ahli al-bid'i adh-dhahirati wal fujur. Bahkan mereka didapatkan sebagaimana keumuman umat Muhammad alaihi salatu wassalam apabila mereka tidak menampakkan kebid'ahan dan yang tampak yang jelas. Fayajiduna fi ahli al-Qur'an, maka didapatkan mereka orang-orang yang ahlul Qur'an, ahlul ilm. Yujiduna fi ahli al-jihad was-sayf, mereka juga berjihad dan berperang. Wa yujiduna fi at-tijara was-sina' waz-zira', bisa juga mereka orang-orang yang berbisnis, orang-orang yang membuat, muhandis, atau orang-orang yang bertani. Nah, di antara perkara yang menjadi kebatilan, di mana sebagian manusia meyakini bahwa apa? Bahwa wali Allah itu maksum dari kesalahan. Maka ini perkara yang salah. Qala al-muallif wa awliya Allah laysu ma'sumin wa la ya'lamun al-ghaib. Wali Allah itu tidak maksum dan tidak mengetahui perkara yang gaib. Makanya wali Allah itu siapa? Beriman dan bertakwa. Enggak ada bedanya secara kekhususan di antara kaum muslimin dari perkara-perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah. Nah, dan tidak boleh bertabarruk dengan fisiknya. Contohnya ini wali nih, mana tangannya sini, masukkan ke air, minum. Maka enggak ada di dalam akidah Ahlul Islam hal yang demikian. Walaysa lahum qudratun 'ala at-tasarrufi fil khalqi war-razqi wa la yad'una an-nasa ila ta'dhimihim aw sarfi shay'in min al-amwali wal ataya lahum. Wa man fa'ala dhalika falaysa biwaliyyin lillahi bal kadzdzabun affakun waliyyun lisyaitan wallahu a'lam. Maka mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengatur alam semesta. Enggak ada kemampuan mereka. Enggak bisa memberikan
kehidupan, enggak bisa memberikan rezeki, enggak bisa menghidupkan. Dan tidak, orang wali Allah yang benar tidak mengajak pada pengagungan atas dirinya. Jadi wali Allah yang benar adalah apa? Itu tidak mengajak pengagungan kepada dirinya. Berbeda dengan orang-orang yang dikatakan wali. Nanti jual barang sekian ratus juta, mengangkat dirinya untuk, kata beliau di sini, atau wali Allah yang benar itu enggak mengambil harta orang dengan cara yang batil. Nah, bahkan enggak menerima hadiah-hadiah itu. Iya, menerima hadiah, tapi bukan karena dia wali gitu, tapi keumuman, secara umum. Nah, maka barang siapa yang melakukan perkara demikian, yang mengajak pengagungan pada dirinya dan mengambil harta-harta manusia dengan cara yang batil tadi, maka itu bukanlah wali Allah, maka sungguh dia pendusta, dan itu adalah wali syaitan hakikatnya. Nah, maka alhamdulillah kita belajar akidah Ahlussunnah, kita selamat dari perbudakan. Cukup kita dijajah Belanda, jangan lagi sampai kita dijajah sama orang-orang yang mengaku wali. Nah, baik, sekarang kita masuk pada pembahasan al-iman bil yaumil akhir, beriman terhadap hari akhir. Beriman kepada hari akhir bukan hanya pada kiamat saja, tapi segala perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan setelah kematian, atau perkara-perkara yang mendekati hari kiamat. Itulah yang dikatakan asyratus sa'ah atau alamatus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Karena tanda-tanda kiamat ini bisa jadi enggak masuk akal bagi sebagian manusia, maka wajib kita imani akan keberadaannya, akan terjadinya hari-hari kiamat atau tanda-tanda kiamat tadi. Ta'rifu asyratis sa'ah, definisi tanda-tanda kiamat. Kata penulis, al-asyrat dalam bahasa Arab jamak dari syaratun. Syaratun. Kalau syartun jamaknya syurut. Secara bahasa artinya al-alamah, tanda, kan itu. Adapun as-sa'ah, as-sa'ah secara bahasa sa'atun atau as-sa'ah juz'un min ajza'iz zaman, bagian dari bagian waktu. Bagian dari bagian apa? Dari bagian waktu. Dikatakan as-sa'ah, kam sa'ah al-an? Jam berapa sekarang? Atau bagian. Nah, qala wa yu'abbaru bihi 'anil qiyamah. Akan tetapi kadang-kadang makna as-sa'ah itu adalah hari kiamat. Itu adalah puncak dari waktu dunia, puncak dari waktu dunia. Jadi begitu hancur, berubah waktu dengan waktu perkara yang gaib. Nah, yang mungkin tidak apa? Tidak berjalan lagi sunnatullah yang kita ketahui sekarang seperti 24 jam, ada siang, terbit matahari. Udah berubah sistem yang terjadi di saat itu. Nah, sebagaimana yang Allah katakan wa indahu ilmus sa'ah, dan hanya milik Allah lah hari tentang hari kiamat kapan terjadi. Maka barang siapa yang mengetahui hari kiamat, hukumnya kafir. Siapa yang mengklaim dia mengetahui hari kiamat terjadi, kafir. Kenapa? Takdzibun lil Quran. Bukankah Allah sudah mengatakan wa indahu, hadza yadullu alal hasr, hanya milik Allah lah kapan terjadinya hari kiamat. Hanya Allah yang mengetahui. Hatta Nabi enggak mengetahui, para malaikat enggak mengetahui. Cuma Allah yang mengetahui kapan hari kiamat. Siapa yang mengklaim
dia mengetahui hari kiamat, maka dia kafir waliyadzubillah. Qala was-sa'atu min ashhuri asma'i yaumi al-qiyamah fi an-nusus asy-syar'iyyah wa kalamin nas. Dan as-sa'ah, nama hari kiamat itu kan ada banyak, ada yaumuddin, hari pembalasan. Naam. Yaumus sa'ah banyak di Al-Qur'an disebutkan. Wa sumya dzalika al-yaum bis-sa'ah. Kenapa dikatakan sa'ah dalam bahasa Arab hari kiamat? Li'annahu ya'ti baghtatan fayafja' an-nas fi as-sa'ah. Karena itu datang tiba-tiba sehingga membuat kaget manusia. Karena hari kiamat itu datang tiba-tiba, tahu-taunya udah hancur, udah matahari dihempaskan, langit pecah. Nah, wa asyratus sa'ah, dan asyratus sa'ah artinya tanda-tanda hari kiamat tadi. Tanda-tanda hari kiamat. Sebagaimana Allah sebutkan, fahal yanzuruna illa as-sa'ah an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha. Fahal yanzuruna illa ay la yantazirun. Mereka itu enggak sabar menunggu hari kiamat. Dan mereka enggak mengetahui akan datangnya hari kiamat itu datang tiba-tiba. Sungguh telah datang tanda-tandanya. Ini di mana ayat ini turun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada tanda-tanda hari kiamat. Bahkan diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara bentuk tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Akan tapi kedekatannya itu perkara yang relatif. Karena ada, akan kita bahas pembagian tanda-tanda kiamat yang besar atau yang dekat, dan tanda kiamat yang kecil atau yang jauh. Artinya Allah alam semana jauhnya, kan gitu. Sebagian ulama juga membagi tanda-tanda ini alamatus sa'ah al-ardiyah, tanda-tanda kiamat yang terjadi di muka bumi, wa alamatus sa'ah as-samawiyah, tanda-tanda kiamat yang terjadi di langit. Naam. Maka tanda-tanda hari kiamat ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, al-amarat al-ba'idah, tanda-tanda yang masih jauh. Wa hiya allati dhaharat wanqadat, dan itu sudah terjadi. Yang pertama, tanda-tanda kiamat yang jauh. Ini sudah terjadi di masa yang lampau dan udah kelar. Apa itu? Contohnya diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya yang pertama tadi, qismul awal, tanda-tanda kiamat yang jauh, kan itu, dan sudah terjadi. Di antara contohnya diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat Bukhari dan Muslim, bu'istu ana was-sa'ah kahataini. Aku diutus dan dekatnya hari kiamat itu kahataini. Wa dhamma as-sabbabah al-wusta, dan beliau merapatkan jari tengah beliau, menunjukkan kedekatan hari kiamat. Akan tapi kedekatannya perkara yang relatif, kan gitu. Kita enggak tahu berapa juta tahun yang akan datang, Allahu a'lam. Dan diantaranya insyiqaqul qamar, terbelahnya bulan. Dan ini sudah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah sebutkan, iqtarabatis sa'ah wansyaqqal qamar. Sungguh hari kiamat telah dekat dan bulan telah terbelah dan kembali menyatu. Jadi belah, menyatu kembali. Yang ketiga di antara bentuk tanda-tanda hari kiamat yang jauh tadi, khuruj narin min ardil Hijaz, keluarnya api dari Madinah. Keluarnya api dari Madinah. Dan ini sudah terjadi, ada di YouTube bekas burkannya itu
Kalau antum lihat di YouTube, tulis aja khuruju nar min ardil Hijaz, pakai bahasa Arab tulis, tapi nanti keluar itu kayak ada ditunjukkan mereka nanti daerah tempatnya, tapi nggak sampai ke haram, Madinatul Haram. Nah, jadi Madinah itu bukan semuanya haram, dan haram nggak semuanya, dan semua haram itu Madinah, maksudnya haram al-madani. Kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah hatta takhruja narun min ardil Hijaz tudhi'u a'naqal ibil bi Busra. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, tidak terjadi hari kiamat sampai keluar api dari tanah Hijaz. Hijaz itu yutlaqu ala al-Madinah dan seterusnya dan wilayah sana, yang menyinari leher-leher unta di Busra. Busra itu kota di Harran sekarang, di Dimashq, daerah Suriah sama Palestina. Nah, dan itu terjadi di tahun 654 Hijriah, di zaman Imam Nawawi, di zaman Nawawi dan Ibnu Katsir. Dan itu sudah terjadi. Jadi memang tinggi, kata para ulama sejarah, itu tinggi terjadi. Dilihat oleh mereka apinya sampai ke daerah, bayangkan api keluar dari Madinah sampai terlihat ujungnya itu dari Dimashq, menunjukkan besarnya apinya itu. Allahu a'lam apa yang terjadi, apakah ada korban, ada yang ini, Allahu a'lam. Yang jelas itu sudah terjadi, dan itu diantara tanda-tanda apa? Kiamat yang sudah ada. Baik. Kemudian yang kedua, al-amarat al-mutawassithah. Jadi kan tanda-tanda kiamat terbagi tiga. Yang pertama apa? Yang jauh, ahsant. Yang kedua, pertengahan. Tanda-tanda kiamat pertengahan. Qala wa hiya allati dhaharat walam tanqat bal tatazayad wa takthur wa hiya katsiratun jidda. Dan inilah yang sudah tampak dan belum hilang, bahkan bertambah terus. Bahkan bertambah terus. Ini pertengahan yang sudah tampak dan belum hilang. Kalau yang pertama udah hilang, udah nggak ada lagi gitu. Kalau ini terus berkembang gitu. Nah, diantaranya sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa seorang al-amah, seorang budak melahirkan tuannya. Melahirkan apa? Tuannya. Seorang budak melahirkan tuannya. Dan khilaf para ulama, apa makna antalidal amatu rabbataha, seorang budak wanita melahirkan tuannya. Taib. Kata Nabi SAW disebutkan dalam hadis, qala fa akhbirni anis saah, ketika ditanya Jibril kan gitu, fa akhbirni anis saah, kabarkan kepada aku tentang hari kiamat. Kata Jibril kepada Nabi SAW, hadis masyhur, apa kata Nabi? Mal mas'ul anha bi'a'lam minas sa'il, yang ditanya tidak lebih mengetahui dari yang bertanya. Nah, faqala fa akhbirni an amaratiha. Ini menunjukkan yang pertama, Nabi enggak tahu hari kiamat. Mal mas'ul anha a'lam minas sa'il. Artinya aku dan engkau wahai Jibril, kita enggak tahu kapan hari kiamat. Tapi diubah Jibril pertanyaannya, bagaimana tanda-tandanya? Nah, ini baru kita ketahui ini, kata Nabi. Karena Allah sampaikan wahyu kepada Nabi tentang tanda-tanda hari kiamat. Kata Nabi SAW, qala antalida al-amatu rabbataha, seorang budak wanita melahirkan tuannya. Ikhtalaf al-ulama fi makna hadha al-hadith. Bagaimana taujih? Ada banyak aqwal. Sebagian mengatakan bahwa akan terjadi pada hari kiamat peperangan, kemudian budak-budak wanita akan ditawan. Kemudian yang menawan tadi menggauli budak-budak wanita tersebut dan melahirkan anak. Nah, anaknya yang hasil dari
hubungan tuannya tadi akan menjadi merdeka, kan begitu. Maka itulah diantara taujihnya, itu diantara taujihnya, penjelasannya. Kemudian sebagian yang lain mengatakan uququl walidain, durhakanya seorang anak kepada apa? Kepada ibunya. Makanya seolah-olah dia melahirkan budaknya, dan betapa banyak kita saksikan yakni seorang anak yang memperbudak orang tuanya, kan gitu. Nah, karena misalnya orang tuanya miskin, fakir, dia orang kaya, diperbudaknya, itu banyak terjadi. Dan semua makna itu masuk ke dalam makna al-hadis. Nah, kemudian kata Nabi, wa antara al-hufata al-urata al-alata ri'a asya yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau melihat al-hufah, orang-orang yang enggak punya sendal, artinya menunjukkan kemiskinan, para pengangon kambing, orang-orang yang fakir itu beradu tinggi-tinggian bangunan. Allahu a'lam makna al-hadis. Bisa jadi makna hadisnya bisa jadi yakni dahulunya orang-orang apa? Orang-orang yang fakir, ngangon kambing, sekarang banyak punya duit, sekarang membangun apa? Membangun bangunan. Ada disebutkan negara tapi enggak mau disebutkan. Nah, Allahu a'lam. Kalau minha khuruj dajjalin, dan diantaranya keluarnya para pendusta. Salasin, disebutkan di sini 30. Akan tapi di sini bukan dalam rangka membatasi, tapi menunjukkan banyaknya para pendusta yang keluar yang mengaku para nabi. Jadi ada banyak keluar orang-orang yang mengaku nabi. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis dari riwayat Abu Hurairah, riwayat Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta yub'atsa dajjalun kadzdzabun. Tidak akan terjadi hari kiamat. Makanya inilah kaidah ketika membaca hadis la taqumus sa'ah, menunjukkan alamat sa'ah. Kalau ada hadis menunjukkan la taqumus sa'ah, artinya tanda-tanda hari kiamat. Bagaimana mengklasifikasinya? Imma tanda-tanda kiamat yang dekat, yang tadi yang sudah berlalu, atau yang pertengahan, atau yang jauh, yang pertengahan, atau yang dekat. Akan datang pembahasannya. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul para pendusta. Nah, sekitar 30 orang, tapi menunjukkan banyak. Ini menunjukkan banyak, karena orang-orang Arab kadang menunjukkan 30, 90, 70, ya dulu ala kasrah, la dulu ala al-hasr, bukan dalam rangka membatasi. Kulluhum yaz'um annahu Rasulullah. Semua mereka mengaku apa? Mengaku nabi, mengaku rasul. Makanya sering kita dengar nanti di Sumedang keluar muncul nabi, di Jakarta atau di Bekasi atau di ini muncul nabi, muncul rasul, orang mengaku, bahkan mengaku Tuhan katanya. Nah, ini menunjukkan benarnya apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga kata Nabi, wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzdzabun kulluhum yaz'um annahu nabi. Akan datang pada umatku orang yang dari kalangan umatku, mereka mengaku apa? 30 orang mengaku seluruhnya kalau mereka lah nabi. Naam, wa ana khatimun nabiyyin la nabiyya ba'di, dan aku adalah penutup para nabi yang tidak ada nabi setelahku. Makanya ada kemarin Syekh Ahmad Al-Makhrami, guru kita, kalau ada di sebuah, ada beliau di Saudi kuliahnya, jadi ada orang ngaku nabi gitu, dia mendengar juga dari orang lain, jadi dibuatnya lah namanya la nabiyah, namanya la nabiyah, karena disebutkan dalam hadis la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah, menunjukkan aku adalah nabi setelah Nabi Muhammad. Faham maksudnya? Karena disebutkan dalam hadis la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku, kata Nabi, tapi dibuatnya namanya la nabiyya, menunjukkan kalau dia adalah nabi yang diutus setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga diantaranya inhisar al-Furat, sungai Furat akan mengering.
di Tiberias atau di Tibet ya. Tiberias. Nah. Dan akan keluar di situ emas, mengeringnya sungai apa? Sungai Tiberias atau sungai Furat. Dan akan muncul emas di situ dan manusia akan saling berperang, saling bunuh-bunuhan untuk merebut emas tadi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, la taqumus sa'a hatta yahsirul Furat, dan tidak akan terjadi hari kiamat sampai sungai Furat itu mengering, an jabalin min dhahab, yang di mana di situ akan tampak gunung dari emas, yaqtatilun nasu alaih, yang di mana manusia berperang nanti. Kalau udah muncul itu nampak gunung emas, akan bunuh-bunuhanlah manusia. Fayaqtul min kulli mi'atin tis'atan wa tis'un wa yaqulu kullu rajulin minhum la'alli akunu ana alladhi anju. Jadi setiap sekitar satu kelompok, sekitar 100 orang, 99 mati, satu yang hidup. Jadi muncul lagi nanti begitu, bunuh-bunuhan lagi, sampai setiap orang di antara mereka berkata, akulah yang akan selamat dari peperangan ini dan mengambil emas tadi. Naam, adzan. Fadhal. Baik. Kemudian pembagian yang ketiga, al-alamat al-kubra, tanda-tanda kiamat yang dekat dan yang besar. Yang dimana apabila muncul tanda-tanda kiamat ini, akan terjadilah hancurnya dunia. Subhanallah. Dan itu ada 10 tanda. Ada sekitar 10 tanda-tanda kiamat yang besar, yang dekat, yang apabila terjadi, yang 10 ini udah hancurlah kehidupan dunia ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari hadis Hudzaifah radhiyallahu taala an, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Hudzaifah bin Usaid qala ittala'a an-nabiy alaihi salatu wassalam alaina wa nahnu natadzakar. Ketika kita lagi ngobrol saling mudzakarah, kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil melihat kita. Faqala alaihi salatu wassalam, ma tadzakarun, apa yang kalian obrolin? Qalu nadhkuru sa'ah, kita sedang ngobrol tentang hari kiamat ya Rasulullah. Nah, qala innaha lan taquma hatta taraw qablaha 10 ayat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah tidak akan terjadi hari kiamat sampai terjadi 10 tanda-tanda yang akan kalian lihat. Nah, bukanlah mengharuskan tarau di situ kalian, maksudnya kalian para sahabat, karena para sahabat sekarang sudah meninggal kan gitu. Tapi orang-orang yang akan datang setelahnya. Yang pertama kata Nabi, fadzakara ad-dukhan, kemudian Nabi menyebutkan awan, kabut di seluruh dunia. Akan kita bahas nanti secara ringkas satu-satu. Yang kedua, ad-dajjal. Ini enggak berurutan, nanti akan ada urutannya gitu. Kedua dajjal, kemudian dabbah. Dabbah itu makhluk hidup dari hewan berbulu, disebutkan dalam hadis, dan bisa bicara. Kemudian tulu'us syams min maghribiha, terbitnya matahari dari sebelah barat. Wa nuzul Isa ibn Maryam, dan turunnya Nabi Isa bin Maryam. Wa Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dari benteng. Kemudian ada 3 khusuf, gempa dan terbelahnya tanah di Masyriq, di Maghrib, dan di Jazirah Al-Arab. Kemudian api yang keluar dari Aden, dari Yaman, tatrudun nas ila mahsyarihim.
Nah, yang pertama ini enggak berurutan kan gitu, makanya akan kita sebutkan. Yang pertama kata penulis, al-alamatul ula, tanda yang pertama yang besar yang apabila keluar ini maka akan berkesinambungan, maka setelah itu hancurlah kehidupan dunia. Yang pertama khurujul Mahdi, keluarnya al-Imam Mahdi. Dan dia seorang pemuda dari kalangan Ahlul Bait, dari keturunan Al-Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhuma. Bukanlah Mahdi yang dimaksud Mahdi orang-orangnya Syiah, karena orang Syiah juga mengatakan Mahdi. Nah, makan tapi ini yang disebutkan dalam hadis. Nah, yang dimana ketika Mahdi turun terjadi kekacauan di kehidupan dunia, terjadi kerusakan, kezaliman, maka dia turun akan menegakkan keadilan. Maka dia turun akan menegakkan keadilan. Adapun keluarnya Mahdi disebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadhhabud dunya. Tuh, la tadhhabud dunya, enggak akan hancur kehidupan dunia hatta yamlikul Arab rajulun min ahli baiti yuwati ismi atau yuwati ismuhu ismi wa isma abihi ismu abihi isma abi. Jadi tidak akan keluar enggak akan terjadi hari kiamat sampai keluar seorang pemuda dari kalangan ahlu bait dan namanya sesuai dengan namaku ai Muhammad, dan nama ayahnya sesuai dengan nama ayahku ai Abdullah. Jadi nama al-Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah. Wadah. Yamla'ul ard adlan wa qistan kama mala'at jawran wa zulma. Maka ketika dia keluar dia akan menegakkan keadilan, dan sebagaimana sebelumnya di dunia itu penuh dengan kezaliman dan kekacauan. Ini yang pertama. Yang kedua, zuhur al-Masih ad-Dajjal, keluarnya Nabi Isa, keluarnya Dajjal. Kenapa dikatakan al-Masih? Sayati. Nah, qala wa huwa rajulun min bani Adam. Jadi Dajjal itu dari kalangan manusia, bukan jin dia. Manusia dari Bani Adam. Yakhruju fi akhir zaman, keluar di akhir zaman, fayuftin bihi kathir min al-khalq, maka akan tertipulah kebanyakan manusia. Yujrillahu ala yadayhi ba'd al-a'mal al-khariqah, yang dimana Allah bisa memberikan kekuatan kepada Dajjal seolah-olah apa? Seolah-olah dia memiliki kemampuan yang luar biasa, bisa menahan hujan supaya enggak turun. Begitu disuruhnya hujan turun hujan, tumbuh tanaman. Siapa yang enggak terfitnah? Orang yang ngaku Habib aja udah banyak yang tertipu, apalagi Dajjal yang jelas-jelas tertulis di keningnya kafara. Makanya ditanya orang kan, kok bisa orang tertipu dengan Dajjal yang jelas-jelas di keningnya kafara? Orang rokok aja yang tertulis merokok membunuh masih banyak menghisap. Nah, yang dimana Dajjal ini mengakui apa? Rububiyah. Dan ini bisa mengatur sebagian perkara-perkara dari alam semesta kan, kayak menahan hujan, menumbuhkan tanaman. Nah, dan di sisi kanannya ada api, di sisi yang lain ada apa? Ada surga. Wa ma'ahu narun wa jannah, fanarun jannah wa jannatuhu nar. Siapa yang masuk ke dalam tamannya tadi, Allah alam bagaimana kaifiyahnya, maka siapa yang masuk ke dalam tamannya akan masuk neraka, masuk ke dalam api. Siapa yang masuk ke dalam api di sisinya maka akan masuk taman atau masuk surga. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju ad-dajjalu fi ummati fayamkuthu 40 la adri 40 yawman aw 40 syahran aw 40 aman.
Kata Nabi SAW, akan keluar di kalangan umatku, di tengah-tengah umatku, ini akan keluar Dajjal di tengah-tengah umatku. Maka dia akan tinggal di bumi selama 40. Aku enggak tahu 40 yang dimaksud adalah 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Kemudian Allah pun fayab'atsullahu Isa ibn Maryam. Maka Allah pun mengutus Nabi Isa, turunlah nanti Nabi Isa dari langit, ka'annahu Urwatun bin Mas'ud fayatlubuhu fayuhlikuhu. Kemudian Nabi Isa akan mencari Dajjal dan akan membunuhnya. Nah, subhanallah, enggak tahu kita kapan itu terjadi dan bagaimana. Baik. Kemudian tanda yang ketiga, turunnya Nabi Isa ibni Maryam. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali turun itu Dajjal, baru nanti diutus Nabi Isa. Adapun dalilnya sudah kita bahas kemarin, begitu juga disebutkan dalam hadis, walladzi nafsi biyadihi la yushikanna an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adlan. Hampir-hampir saja Isa ibnu Maryam turun di tengah-tengah kalian menegakkan hukum dan keadilan, fayaksirus salib, dan menghancurkan salib, wa yaqtul al-khinzir, dan membunuhi babi, wa yada'ul jizyah, dan tidak menerima jizyah. Jadi siapa yang enggak mau beriman mati, enggak bisa lagi jizyah kayak di syariat kita atau sebelum turunnya Nabi Isa. Dan itu di antara syariat Nabi Muhammad yang Nabi Muhammad khususkan kepada Nabi Isa, di mana pada saat itu kalau Nabi Isa sudah turun enggak diterima lagi jizyah. Wa yufidul mal hatta la yaqbaluhu ahad, dan akan tersebar kekayaan sampai enggak akan lagi ada orang yang bisa menerima sedekah, enggak tahu kemana. Udah, karena tegak keadilan akan kayalah orang-orang. Nah, hatta takuna as-sajdatul wahidah khairan minad dunya wa ma fiha, sampai satu sujud saja itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Kemudian yang keempat, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj disebutkan dalam Al-Quran, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun waqtaraba al-wa'dul haqq fa idza hiya shakhisatun absarul ladzina kafaru. Sampai dibukakan pintu. Jadi Ya'juj dan Ma'juj ini kan di benteng mereka. Allahu alam di mana, enggak tahu kita tempatnya. Sebagian orang fudul, kepo mencari ini Ya'juj. Allahu alam, ini perkara yang gaib. Yang jelas mereka sampai sekarang berusaha keluar dari benteng itu. Nah, sebagaimana disebutkan di Syaikhan Bukhari Muslim dari hadis Zainab binti Jahash radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasukinya di sebuah hari, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah wailul lil arab min syarri qad iqtarab futiha min radmin Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi wa halaqa bi isbi'ihi al-ibham wallati taliha. Artinya menunjukkan dekatnya waktu keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, akan tapi kedekatannya itu perkara relatif, Allahu a'lam kapan. Nah, al-alamatul khamisah, tanda yang kelima, hadmul ka'bati wa sulb haliyaha, akan dihancurkan Ka'bah dan akan dicabut batu batanya. Disebutkan dalam riwayat Syaikhan Bukhari Muslim dari hadis Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, yukharribul ka'bata dzu as-sawqataini minal habasyah, akan dihancurkan Ka'bah ini, akan dihancurkan oleh seorang dzu as-suwaiqataini. As-suwaiqah, suwaiqah ism tasghir dari saq, artinya menunjukkan, yakni kinayah, menunjukkan orang ini kurus kerdil gitu. Orang hitam dari kalangan Habasyah Afrika yang kurus kerdil. Tapi dialah yang membawa
mi'wal, atau bawa apa namanya? Bawa sekop sama bawa palu yang ada ujungnya tajam itu. Akan dipahatnya satu-satu semennya, dicabutinya batu batanya. Sebutkan dalam hadis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yukharribul Ka'bata dzu as-suwaiqataini min al-Habasyah wa yaslubuha haliyaha wa yujarriduha min kiswatiha." Akan dihilangkannya, ditariknya nanti kiswah Ka'bah itu. Dan manusia enggak ada yang peduli di situ. Menunjukkan orang-orang udah enggak peduli lagi sama agama, kata para ulama. Makanya dia bisa, kalau dipikir-pikir, kok enggak ada yang menahan dia. Padahal dia sendiri yakni kurus, makanya suwaiqatain, betisnya kecil, sekali tendang kalau dipikir-pikir langsung patah. Tapi menunjukkan orang enggak peduli lagi sama agama, makanya dibiarin. Nah, wa yujarriduha min kiswatiha, menunjukkan juga bahwa di zaman Nabi SAW udah ada kiswah Ka'bah, kan itu ada penutupnya. Itu akan ditariknya nanti, hilangkannya. Walakinni anzur ilaihi usayla afyada, yakni kepalanya botak, badannya kerempeng, yadribu alaiha bimishatihi wa mi'walihi. Mishatihi sekopnya, mi'walnya itu kayak palu yang ujungnya tajam. Dia bawa nanti itu. Taib. Yang keenam, apa kita habiskan sedikit lagi, tanggung. Ad-dukhan. Ad-dukhan artinya kabut, asap, yang dimana menutup seluruh manusia, enggak bisa lagi terlihat apa-apa. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah, kata Allah, fartaqib yawma ta'ti as-samaa'u bidukhanin mubin yaghsha an-nas hadza 'adzabun alim. Maka tunggulah sampai datang hari di mana datang dukhan, kabut asap yang menyelimuti dunia. Nah, kemudian dalam hadis yang kita sebutkan, inna lan taquma hatta tarau qablaha 10 ayat fa dzakara ad-dukhan. Kemudian Nabi menyebutkan ad-dukhan. Kemudian tanda yang ketujuh, raf'ul Qur'an minal ard ila as-sama'. Al-Qur'an akan diangkat. Al-Quran akan diangkat. Makna diangkat ini, enggak akan lagi ada manusia yang menghafal Quran dan mushaf itu sendiri hilang dari permukaan bumi. Putih. Allah alam bagaimana kaifiyahnya. Terangkat Al-Quran. Terangkat Al-Quran. Sebutkan dalam hadis, yadrusul Islam kama yadrus washyus thawb hatta la yudra ma siyam wala salat wala nusuk wala yusra ala kitabillahi fi laylah fala yabqa fil ardi minhu ayah. Disebutkan riwayat Ibnu Majah, kata Nabi SAW, Islam ini akan melemah, akan merosot. Yadrus maknanya merosot, sebagaimana baju yang lapuk, kan itu. Islam ini akan lapuk, merosot, melemah, sebagaimana baju yang lapuk, merosot, melemah, sampai enggak ada lagi orang yang mengetahui tentang apa itu saum, puasa, enggak lagi salat, enggak lagi haji dan seterusnya. Sampai Al-Quran ini diangkat dari permukaan bumi, enggak akan lagi ada yang menghafal Al-Quran, hilang dari dada-dada manusia. Menunjukkan pada zaman itu orang enggak peduli tentang agama, kan itu. Kalau di zaman sekarang saja banyak kita yang enggak menghafal lagi Al-Quran, banyak yang enggak bisa membaca Al-Quran, apalagi nanti di zaman ketika manusia udah enggak peduli lagi sama agama. Kemudian yang ke-8, tulu'us syams min maghribiha, terbitnya matahari dari sebelah barat. Makanya kayak mana Allah menjelaskannya, kan enggak bisa dengan akal. Yang kita tahu matahari terbit dari sebelah timur. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira. Pada hari di mana akan datang sebagian tanda-tanda ayat Allah, yang di mana pada hari itu tidak akan bermanfaat bagi seorang jiwa pun imannya. Kalau sebelumnya dia kafir, kemudian dia bertobat, artinya enggak diterima lagi tobatnya. Sebutkan dalam hadis juga,
Riwayat Bukhari dan Muslim, kata Nabi SAW yang tadi, la taqum as-sa'a hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha, tidak akan terjadi hari kiamat sampai matahari terbit dari sebelah barat. Kemudian yang ke-9, khuruj ad-dabbah, keluarnya dabbah. Ad-dabbah makhlukun azimun, adalah makhluk yang besar. Qila inna tulaha sittuna zira'an, dikatakan bahwa tingginya itu sekitar 60 hasta. Zata qawaim, memiliki kaki-kaki. Wa qila hiya mukhtalifah al-khalqah, tushbihu iddat min al-hayawanat, akan tapi lebih mirip dengan hewan gitu, lebih mirip dengan hewan melata. Bukan Allah, bukan melata artinya reptil, yang jelas memiliki kaki. Nah, bagaimana bentuknya Allah alam. Sebutkan dalam Al-Quran, wa idza waqa'al qaul alaihim, artinya ketika dekat hari kiamat, akhrajna lahum dabbatan, akan keluar, kita keluarkan dabbah, makhluk dari hewan ini, minal ard, dari bumi, tukallimuhum, dia bisa ngomong, anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun, bahwa menunjukkan manusia itu kafir kepada ayat Allah. Nah, kemudian tanda yang ke-10 yang terakhir, khuruj nar azimah takhruj min Aden, keluarnya api dari Aden. Nah, makanya Aden di tempat kita kan di Fuyush ke Aden itu sekitar 40 menit kalau naik angkot. Memang di sana panas, di bawahnya itu panas, sampai ada namanya crater. Itu kan pernah dijajah Inggris dulu. Mereka yang ngasih nama crater, kalau dilihat secara bahasa makna crater itu artinya burkan. Burkan itu vulkanik. Jadi memang di bawahnya itu menyimpan api. Allahu a'lam. Karena ini perkara yang gaib. Enggak pun ada itu, bakal keluar juga api dari situ. Nah, kata Nabi SAW, wa akhiru dzalika, tanda-tanda kiamat yang terakhir, narun takhruju minal Yaman, api yang keluar dari Yaman, tatrudun nas ila mahsyarihim, yang menggiring manusia ke padang mahsyar. Disebutkan juga dalam hadis yang lain, wa narun takhruju min qa'rati Aden turhilun nas, keluar dari dalamnya apa? Keraknya Aden. Nah, inilah beberapa perkara yang berkaitan dengan hari kiamat dan bentuk iman kita kepada hari kiamat, beriman kepada tanda-tanda yang akan terjadi sebelum hancurnya alam semesta. Disebutkan sebagian ulama, sebagian masail, bahwa orang yang beriman tidak akan merasakan apa? Hari kiamat. Makanya kata Nabi SAW, la taqumu sa'a illa ala syirari al-khalq, tidaklah terjadi hari kiamat, tidak akan merasakan hari kiamat kecuali manusia yang paling buruk. Sebagaimana juga disebutkan contohnya matahari terbit dari sebelah barat, itu rata-rata orang kufar, karena enggak akan diterima lagi iman mereka. Adapun orang yang beriman, kata para ulama, tidak akan merasakan hari kiamat, mereka akan mati duluan. Begitu juga disebutkan dalam hadis yang lain bahwa kabut tadi mematikan orang-orang yang beriman. Nah, ada pertanyaan? Karena pembahasan berikutnya tentang nikmat kubur dan azab kubur. Karena orang yang beriman ketika meninggal akan di alam barzakh, kan gitu, imma nikmat atau azab. Dan di situlah mereka menunggu sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Fadhal. Jadi sering bagi terjadi para kiamat masyarakat akan datang pertolongan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu datang karena kita bersalawat, gitu ya. Benarkah benarkah ini dari ucapan dari Allah?
Maksudnya Memperbanyak salawat akan mendapatkan syafaat. Ayo, nah ini diantara perkara yang sering dikeluarkan atau sebagian orang-orang wa'az, orang-orang yang memberikan mau'izah atau orang-orang khutbah, bahwa marilah kita bersalawat supaya mendapatkan syafaat. Tidak ada menunjukkan dalil menunjukkan bahwa salawat itu akan mendapatkan syafaat. Karena disebutkan dalam hadis bahwa man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashar. Kata Nabi SAW, siapa yang bersalawat untukku satu kali salawat, maka Allah akan bersalawat kepadanya apa 10 kali. Artinya Allah mengampuninya 10 kali, mendoakannya dan seterusnya. Karena masalah syafaatul uzma akan diraih setiap manusia walaupun dia enggak memintanya. Kan gitu. Akan tapi syafaat-syafaat yang lain boleh kita berdoa. Adapun mengaitkan kekhususan salawat akan mendapatkan syafaat, yahtaju ila dalil. Maka butuh dalil khusus. Adapun pengkhususan ini enggak kita dapatkan pengkhususan bahwa siapa yang bersalawat akan mendapatkan syafaat. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Anda enggak mengetahui ada dalil yang menunjukkan kekhususan siapa yang bersalawat akan mendapatkan syafaat. Nah, akan tapi boleh berdoa, ya Allah berikanlah aku syafaat nabimu. Ini disebutkan para ulama boleh berdoa. Adapun amalan khusus apa? Enggak ada amalan khusus, amalan tertentu. Maka barang siapa yang, maka akan ada pembahasan masalah haud. Maka siapa yang mengikuti sunnah Nabi SAW secara akidah, secara muamalah, secara ibadah akan mendapatkan haud, akan meminum telaga Nabi SAW. Sebagian mengatakan siapa man syaraba ma'in minal haud, bisa jadi dipastikan dia akan selamat dari azab neraka. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, siapa yang meminum haud tidak akan pernah merasakan haus selamanya. Sementara di neraka kehausan. Allahu a'lam. Nah, ada lagi? Nah, Imran. Khalas. Baik, kalau enggak ada, alhamdulillah.